Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Azahra. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Semarang angkatan 2021. Nah, saya lahir tanggal 17 Juli tahun 2003 di Semarang, tepatnya di Kalibaru. Nah, di sini saya kos dengan adik saya di Gunung Pati. Nah, yang pertama, uh, di sini saya membuat video dengan tujuan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi BUMN Magenta, tepatnya Telkom, uh, sebagai salah satu kandidat internship. Kemudian motivasi saya mengikuti program internship ini, yang pertama, saya sangat suka membangun relasi dengan orang-orang yang belum pernah saya temui dan kemungkinan berbeda jauh dengan orang-orang yang berbeda jauh atau ya berbeda jauh dengan bidang-bidang yang saya tekuni seperti itu. Kemudian yang kedua, saya sangat suka uh, dengan bekerja, seperti saat saya bekerja atau kemudian saya menyibukkan diri, kemudian yang dimana saya juga bisa berlatih untuk membuat diri saya lebih baik, dan kemudian saya mendapat feedback atas itu. Nah, itu saya merasa senang sekali. Kemudian komitmen saya, kalau mungkin sudah menjadi internship, insya Allah saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan untuk pekerjaan saya, seperti itu. Kemudian kesibukan saat ini, karena saya berkuliah, saya sekarang semester 8 dan sedang mengerjakan skripsi bab 4 dan juga riset dosen. Kemudian ada juga project paling menarik yang pernah saya ikuti. Yang pertama ada menjadi asisten dosen. Nah, saya sudah 2 kali menjadi asisten dosen. Yang pertama asisten dosen Bu Nus Wati Murbangun, itu untuk kimia, pendidikan kimia. Di situ saya membuat soal, kemudian menganalisis jawaban dan juga input data, kemudian ada juga membuat paper untuk kebutuhan publikasi dosen, seperti itu. Ada ininya di teman-teman bisa membaca artikelnya di Google. Nah, ini ada environmentally oriented chemistry practical worksheet to improve conservation character environment literacy. Ini jurnal Abdinas. maaf maaf tidak terlihat ya. Nah ini ada di Google Scholar. Kemudian yang kedua saya pernah menjadi asisten dosen dari Profesor Sudarmin, yaitu saat beliau menjalankan kuliah umum di Universitas Negeri Malang atau UM, di mana beliau menjelaskan tentang penggunaan sensor udara, yaitu sensor MQ, untuk menangkap senyawa-senyawa volatil dalam teh dan kopi lokal. Nah, di sana tim kami, saya dengan 2 teman saya, membantu profesor dalam menjelaskan bagaimana cara alat itu bekerja dan bagaimana nanti data masuk
dari sensor ke dalam perangkat atau device, yaitu laptop yang ada. Di sana sekitar 2 hari. Hari yang pertama yaitu seperti konferensi biasa, yang kedua ada praktikum. Jadi anak-anak yang tertarik nanti boleh itu ikut praktikum, dan di sana kami jelaskan berbagai cara dalam melakukan atau dalam praktiknya untuk menggunakan sensor MQ seperti itu. Kemudian proyek paling menarik lagi, saya pernah ikut kampus mengajar batch 7, di mana itu program dari Kemendikbudristek, yaitu MBKM. Di dalam MBKM saya bertugas sebagai ketua tim, di mana satu tim terdiri dari 5 orang, ketua, sekretaris, bendahara, dan PDD. Saya ditugaskan di SMP Muhammadiyah Purwodadi yang ada di Purworejo, yaitu satu domisili dengan saya tinggal. Saya tinggal di Purworejo, Purworejo kota, tapi saya lahir di Semarang dan berkuliah di Semarang juga. Di sana kami membuat 34 prokja, di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan literasi dan numerasi, karena sekolah-sekolah yang dipilih sekolah yang tertinggal jauh dengan sekolah lainnya. Maka dari itu 5 mahasiswa ditugaskan untuk membantu guru-guru bagaimana cara mengajar siswa, kemudian meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, di sini ada banyak proja. Proja paling berkesan menurut saya yaitu dengan anggota kami atau tim kami yang berhasil berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, di mana kami meminta perpustakaan daerah untuk drop buku-buku yang tentunya menarik dan cocok dibaca untuk siswa dan siswi SMP sekitar 2 bulan sekali, seperti itu. Di sana juga kami juga membantu siswa yang belum bisa membaca dan juga belum bisa berhitung, karena di SMP sana menurut saya banyak yang belum bisa mahir, dan menurut saya juga itu seperti tugas yang mulia, karena kami dapat membantu sesama manusia untuk menjadi mereka yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang keempat ada riset bersama dosen. Riset bersama dosen ini saya lakukan 2 kali, yaitu di tahun kemarin dan tahun ini. Nah, riset yang kemarin menggunakan maksudnya berjudul tentang bagaimana kami menangkap senyawa volatil menggunakan sensor udara MQ, yaitu ada MQ2, MQ3, MQ6, MQ9 untuk sampel teh lokal, kopi lokal, teh Cina, kopi Cina. Nah, untuk yang tahun ini sama sensornya, cuma ditambah satu sensor lagi, yaitu ada sensor MQ5 dan MQ135. FYI, satu sensor itu satu bundel sensor
ada 3 M-key. Seperti sensor yang pertama ada MK2, MK3, dan MK6. Sensor yang kedua ada MK2, MK6, MK9. Dan sensor yang terbaru ini MK2, MK5, dan MK135. Nah, di riset kali ini kami menggunakan sampel bumbu rendang, yaitu ada 7 sampel, yaitu rendang dari Pakayumbuh atau dari Padang, kemudian dari Merauke, dari Aceh, dari Jawa, dari Medan, dari Betawi, dari Riau. Kemudian yang terakhir ada tools yang sering saya gunakan. Tools yang saya gunakan biasanya Microsoft. Semua bentuk Microsoft bisa saya gunakan. Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Teams juga saya bisa. Kemudian saya termasuk orang yang up to date, maksudnya bisa menyesuaikan tools yang baru, karena saya biasa melihat orang-orang di sekitar saya menggunakan tools baru, maka saya biasanya ikut belajar seperti itu. Nah, saya juga bisa pakai Canva, saya bisa pakai PicsArt, saya bisa pakai CapCut, tapi belum yang batas pro sekali, mungkin masih segini. Nah, kemudian saya juga bisa membuat web sederhana. Kemudian karena skripsi saya tentang pengembangan media pembelajaran, yaitu saya membuat aplikasi. Nah, caranya dengan ini. Nah, di sini ada web. Saya membuat web dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan 12 page. Nantinya dikonversi menjadi aplikasi menggunakan APK Builder. Nah, seperti itu. Tidak bisa ditampilkan soalnya APK Builder hanya bisa digunakan di handphone, maaf nggih. Nah, mungkin apa lagi ya? Mungkin itu saja yang dapat saya perkenalkan, dan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.